Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riri Sulisewati, salah satu guru SDN Kebonsari, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Dalam memenuhi tugas 1.1A8, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam presentasi kali ini terdapat 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam menjawab 3 pertanyaan tersebut, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa pembelajaran lebih didominasi oleh guru atau teacher centered, di mana siswa dianggap sebagai gelas kosong. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan KKM. Jadi asal dalam pembelajaran siswa dapat mencapai nilai di atas KKM, itu adalah tujuan utama guru. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa masih kurang karena dalam pembelajaran akan lebih didominasi oleh guru. Yang keempat, suasana kelas yang tertib, tenang, disiplin adalah fokus utama guru. Yang kelima, kurangnya perhatian guru terhadap karakteristik siswa. Jadi, guru memukul rata mengenai kemampuan yang ada pada diri siswa. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, beginilah keadaan kegiatan belajar mengajar pada kelas yang saya ampuh. Nah, pada pembelajaran yang Bapak Ibu lihat di awal, ini adalah sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sangat terlihat bahwa guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, yang merubah pemikiran saya adalah 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita sebagai pendidik dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Jadi guru tidak lagi dianggap sebagai sumber utama dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student centered. Jadi sebenarnya setelah mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak. Keadaan pembelajaran itu akan lebih baik jika anak lebih banyak berpartisipasi aktif daripada hanya guru yang melakukan ceramah atau mentransfer ilmu tanpa ada interaksi antara murid. Yang ketiga, perlunya menghargai setiap
karakteristik belajar anak. Karena pada pembelajaran sebelum mempelajari modul ini, guru menganggap bahwa karakter anak ini dipukul rata. Jadi kurang memperhatikan karakteristik siswa. Padahal setiap siswa itu pasti mempunyai karakter masing-masing, mempunyai kecepatan belajar masing-masing. Oleh karena itu, sangat baik apabila sebagai pendidik kita memahami karakteristik tiap siswa. Nah, yang merubah perilaku saya adalah harusnya mulai dari sekarang kita mencermati bakat yang ada pada anak. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai atau ditanam oleh Pak Tani. Kalaupun bijinya itu kurang baik ya, tapi asal mendapatkan perlakuan yang baik, ditanam di tanah yang subur, maka akan tumbuh tumbuhan yang baik. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menarik. Jika pembelajaran sudah terkemas dengan menarik, maka saya yakin bahwa partisipasi siswa itu akan meningkat dan mereka tidak akan merasa bosan atau merasa jenuh dalam belajar. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus segera merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran yang saya laksanakan akan menyenangkan dan membuat siswa lebih tertarik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Nah, untuk wilayah saya lebih menerapkan kepada budaya gotong royong pada anak-anak. Nah, di sini sudah mulai diterapkan, contohnya melaksanakan tugas kelompok. Jadi, jika anak berada dalam kelompok, itu sama halnya mereka bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena tujuan utama pendidikan adalah murid, dan murid. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.